Setelah membalap di Diriyah sejak tahun 2018, tahun ini balapan Formula E pindah ke Jeddah Corniche Circuit dan tidak mengecewakan. Di video ini, kami akan membahas banyak hal dari E-Prix Jeddah, seperti debut dari fast charging pit boost, memukanya Taylor Barnard, hingga bagaimana balapan bisa dimenangkan. Sebelum kita membahas apa yang terjadi di Jeddah, kami ingin bicara kenapa Formula E membalap di Jeddah. Formula E telah menggelar balapan di Arab Saudi sejak 2018 dan selama ini selalu di kota Diriyah yang terletak 30 menit dari ibu kota Riyadh. Namun, daerah tempat Formula E membalap sedang ada pembangunan, mendesak Formula E untuk memindahkan balapannya ke Jeddah Corniche Circuit. Sirkuit yang sama yang digunakan oleh Formula One untuk GP Arab Saudi. Tentunya sirkuit ini dipotong menyesuaikan dengan kebutuhan Formula E. Memiliki panjang 3 km, layout untuk Formula E langsung berbalik tak lama setelah tikungan 3 dan memiliki 4 buah chicane untuk memberi kesempatan mobil melakukan pengereman regeneratif. Sirkuit ini tak hanya teknikal bagi tim dan pembalap, namun juga dapat memberikan aksi yang tak kalah seru dibandingkan oleh Formula One. Mari kita bicara E-Prix Jeddah race pertama. Selama sesi free practice, performa Nissan nampak konsisten berada di atas. Dengan tercepat pertama dan kedua di free practice pertama, juga membungkus top 5 di free practice kedua. Sayangnya, Nissan tidak terlalu mentereng saat kualifikasi. Oliver Rowland hanya berhasil meraih posisi ketiga, sedangkan Norman Nato harus puas berada di posisi ke-12. Pole position untuk race pertama jadi milik pembalap DS Penske Maximilian Günther yang berhasil mengalahkan Pascal Wehrlein di final. Memasuki balapan, banyak insiden terjadi di awal balapan. Sam Bird spin di tikungan pertama, Pascal Wehrlein ditabrak Mitch Evans, Antonio Felix da Costa ditabrak Nico Müller, dan safety car sempat masuk karena banyaknya debris di trek. Fase awal dikendalikan oleh Günther yang bertahan di depan, sebelum ia mulai mundur perlahan dan memberi pimpinan balapan kepada Oliver Rowland pada lap ke-11. Pembalap Mahindra Nick De Vries juga jadi penantang terdekat mereka berdua di fase awal ini. Jeddah race pertama kali ini jadi tonggak sejarah baru untuk Formula E, karena pada balapan ini terjadilah sebuah debut untuk pit stop fast charging bernama pit boost. Elemen strategi baru ini melengkapi attack mode yang membuat pembalap memiliki strategi yang berbeda. Oliver Rowland memakai attack mode pertama sebelum pit boost, sementara Maximilian Günther dan Nick De Vries melakukan pit boost terlebih dahulu sebelum menggunakan attack mode. Pit boost Günther yang lebih lama membuat De Vries berhasil menyalip Günther setelah pit, dan Günther harus menyalip De Vries di track. Dengan perbedaan strategi ini, Oliver Rowland dapat membuka jarak dan dapat melakukan pit boost tanpa kehilangan posisi. Sementara Max Günther dan De Vries harus terjebak bersaing dengan pembalap lain. Namun, dengan terus berada di depan, Oliver Rowland mengonsumsi lebih banyak energi yang dapat merugikannya di akhir balapan. Benar saja, 1 km jelang garis finish, Oliver Rowland mulai dapat tekanan dari Max yang memiliki energi lebih banyak, dan puncaknya ia disalip Max Günther di chicane terakhir. Maximilian Günther pun memenangi balapan, disusul Oliver Rowland di posisi kedua, dan Taylor Barnard kembali naik podium di posisi ketiga. Jadi, apa tanggapan kami soal pit boost? Well, pit boost memang menambah bumbu strategi di Formula E. Namun, kami sempat kesulitan mengikuti posisi beberapa pembalap. Ditambah dengan adanya attack mode, balapan jadi lebih kompleks untuk diikuti, terutama untuk penonton awam. Namun, pit boost jelas menunjukkan perkembangan teknologi kendaraan listrik di sisi pengisian daya, yang selama ini masih jadi ganjalan. Baterai terisi 10% dalam 30 detik. Siapa yang tak mau? Pit boost akan hadir di seri-seri double header dan akan kembali di salah satu balapan E-Prix Monaco bulan Mei mendatang. Mari kita berpindah ke race 2 di hari Sabtu. Penghuni podium race 1 tercepat di free practice 3. Kualifikasi jadi arena persaingan pembalap bermesin Nissan, di mana Oliver Rowland bersaing memperebutkan pole position dengan Taylor Barnard yang tampil baik sejak babak grup hingga duels. Barnard pun masih memukau di babak final dan berhasil lebih cepat dari Rowland. Barnard pun jadi peraih pole position termuda dalam sejarah Formula E di usianya yang baru 20 tahun 259 hari.
Race 2 di Jeddah tidak menghadirkan pit boost dan strategi balapan bertumpu pada attack mode. Persaingan balapan ini lebih fokus pada Taylor Barnard, Jack Hughes, dan Oliver Rowland. Barnard memimpin saat start, kemudian start dari Hughes lebih bagus dibanding Rowland. Pergantian posisi berlanjut ketika Rowland menyalip Hughes di lap 5 dan Barnard di lap 7. Di fase attack mode pertama, Hughes tidak mampu melewati Oliver Rowland. Hal ini karena dirinya terhambat oleh Robin Frijns. Hughes dan Rowland berada di strategi yang sama, yaitu 2+6 menit, sementara Barnard mengambil strategi 4+4 menit yang membuat attack mode pertamanya lebih lama. Rowland juga belajar dari kekalahannya di race pertama. Kini ia lebih sering berada di belakang ketimbang di depan, membuatnya dapat menghemat energi. Pada fase attack mode kedua, Oliver Rowland menyalakan attack mode pada lap ke-24, lebih dulu ketimbang Barnard dan Hughes. Keunggulan energi dan durasi attack mode membuat Rowland dapat menyalip dan menjauhi Barnard dengan mudah. Barnard pun kini mendapat tekanan dari Hughes. Hughes memiliki strategi yang sama dengan Rowland, yang berarti unggul durasi attack mode ketimbang Barnard. Namun Barnard lebih unggul di sisa baterai, sehingga membuat mereka bertarung dengan ketat di track. Rowland pun mendominasi balapan dengan memenangkan race kedua. Barnard berhasil bertahan, sementara Hughes juga berhasil bertahan mengamankan podium dari kejaran Jake Dennis yang finish keempat dan Nick Cassidy yang finish kelima. Bagaimana dengan performa tim lain di Jeddah? Juara dunia yang bertahan Jaguar alami weekend yang sulit. Pembalap mereka Mitch Evans dan Nick Cassidy sulit mencari setup mobil yang tepat. Ini membuat performa mereka terutama di kualifikasi kurang optimal. Pada kualifikasi race pertama, hanya satu mobil yang lolos ke duels. Sementara untuk race kedua, keduanya gagal lolos untuk ke duels. Untuk balapan, Mitch Evans alami nasib buruk di Jeddah dengan mentabrak Antonio Felix da Costa di lap pertama race pertama, yang membuatnya dipinalti dan finish ke-19. Sementara di race kedua, Evans gagal finish karena masalah brake by wire. Cassidy menyelamatkan muka Jaguar dengan finish ke-11 di race pertama dan raih poin dengan finish kelima di race kedua. Tim papan atas berikutnya Porsche hanya sedikit lebih baik dari Jaguar. Antonio Felix da Costa berhasil finish ke-9 meskipun ditabrak di awal balapan. Sementara juara bertahan Pascal Wehrlein hanya finish ke-15. Pada race kedua, da Costa kembali ditabrak di lap pembuka dan kali ini gagal finish. Sedangkan Wehrlein bisa finish ke-8. Jaguar dan Porsche benar-benar tersandung di balapan ini. Capaian mereka di Jeddah bahkan lebih sedikit ketimbang Mahindra dan Maserati. Dengan 3 podium beruntun termasuk 2 kemenangan, Oliver Rowland kini memimpin klasemen pembalap dengan 68 poin. 3 podium dari Taylor Barnard sejauh ini membuatnya naik ke peringkat kedua dengan 51 poin. Pemuncak klasemen sebelumnya, Antonio Felix da Costa turun ke posisi ketiga dengan 39 poin. Klasemen tim pasca Jeddah sangat ketat. Nissan mungkin hanya memimpin dengan 68 poin, tapi mereka hanya 1 poin di atas McLaren, 4 poin di atas Porsche, dan 5 poin di atas DS Penske. Namun Nissan dapat bernapas lega di puncak klasemen pabrikan dengan 130 poin. Disusul Stellantis dengan 83 poin dan Porsche dengan 80 poin. Untuk klasemen lengkapnya silahkan kunjungi media sosial Formula Glade. Itu dia poin kami dari balapan perdana IPRI Jeddah. Balapan selanjutnya akan berlangsung di Miami, Amerika Serikat, di mana Formula E akan menyambangi Homestead Miami Speedway. Jangan lupa untuk ikuti keseruan Formula E bersama Formula Gledek dan follow sosial media Formula Gledek di X, Facebook, dan Instagram. Sampai jumpa di video selanjutnya.